semesternya atau UASnya gitu ya. Yang mana kalau apa namanya, kalau dilihat minggunya ini minggu ke-11 ya, minggu ke-11, 12 lah ya. 11-12 karena minggu kemarin itu sebenarnya minggu 11, cuman karena libur lebaran ya, jadi nggak ada perkuliahan, maka seharusnya minggu ini adalah minggu 11, minggu 12 gitu ya untuk materinya gitu ya. Kalau masuk perkuliahannya perkuliahan minggu ke-12 gitu ya. Nah, cuman karena kalian sudah pernah belajar itu gitu ya di semester di tahun kemarin gitu ya, maka saya rasa nggak perlu disampaikan lagi yang lain-lainnya, langsung fokus saja gitu ya. Langsung fokus saja apa yang akan menjadi materi ataupun bahan ujian nantinya gitu ya. Kemudian makanya kemarin di awal semester sebelum KRS-an itu ya, sebelum kelasnya dibuka, saya minta ya, saya sudah koordinasi dengan Bu Jarwinda, koordinasi dengan Pak Age selaku selaku yang membuka kelasnya gitu ya, yang membukakan kelas di siakat kalian gitu ya, bahwasanya tolong diarahkan untuk 2021 itu disatukan saja kelasnya ya, karena itu treatmentnya berbeda ya, berbeda dengan mereka yang baru ngambil itu ya 2022 itu ya, di kelas A, B, C itu ya. Jadi mereka berbeda ya, mereka ya seperti biasa penyampaian materinya gitu ya. Nah, tapi kalian berbeda treatmentnya. Kemarin sudah disepakati juga langsung ke fokusnya. Kemudian selanjutnya ya, kalau berkaca dari tahun lalu ya, dari tahun sebelumnya ketika kalian pertama ngambil Andat ini, sebenarnya saya hanya mengeluarkan satu soal ya. Sebenarnya saya hanya mengeluarkan satu soal, satu materi lah ya, satu pembahasan, yakni hanya ANOVA pada saat UAS ya, nggak ada yang lain ya, hanya satu soal dan satu pembahasan, yakni ANOVA. Saya tidak mengeluarkan penafsiran selang, saya tidak mengeluarkan penafsiran rata-rata untuk populasi, penafsiran untuk uh, apa namanya variansi ataupun standar deviasi untuk populasi ya. Saya juga tidak mengeluarkan tabel F, C kuadrat, tabel Z ya. Saya juga penafsiran titik nggak saya keluarkan itu semua ya. Hanya mengeluarkan satu materi, yakni ANOVA ya, Analysis of Variance bahasa Inggrisnya, atau analisis variansi bahasa Indonesianya ya. Nah, tapi mengecewakan gitu ya. Mengecewakan kenapa? Banyak yang malah cuman menulis ulang soalnya gitu ya, tidak ada jawabannya. Nggak tahu saya apakah kalian kemarin kurang persiapannya gitu ya, ataukah kalian kaget karena saya cuma mengeluarkan satu soal gitu ya, terus soalnya ANOVA gitu ya. Saya nggak tahu ya, makanya kita langsung fokuskan saja. Pak, apakah soal UASnya ataupun materi yang keluar saat UASnya antara kelas RD ini sama dengan kelas RA, RB, RC? Belum tentu ya, belum tentu, bisa juga beda gitu ya, bisa juga sama. Tapi kalau kalian mau ngasih kisi-kisi ke 2022 ya silakan aja gitu ya, ya biar mereka nggak ada yang ngulang gitu ya. Ya tapi kalian pikirkan lagi, itu rugi nggak bagi kalian? Kalau enggak ya silahkan aja gitu ya, kasih tahu aja gitu materinya. Tapi saya nggak bisa ngejamin soalnya sama gitu ya antara kelas RD ini dengan RA, RB, RC gitu ya. Bisa sama, bisa juga berbeda gitu ya. Nah, kapan Pak ininya kenapa Pak gitu bisa sama bisa berbeda ya, tergantung mood saya nanti ya. Kalau mau sama, kalau saya lagi nggak mood ya samain aja ya, kalau saya lagi mood ya saya bedain itu soalnya ya. Jadi gitu ya. Nah kemarin itu kan cuma ANOVA sebenarnya. ANOVA itu analisis variansi ya. Sebenarnya dalam satu ANOVA itu kita nanti akan mencari beberapa ya. Kalau kalian masih ingat ada A kecil, B kecil, C kecil ya. Kemudian kita mencari JKP, JKT, JKG ya. Nah dari JKP, JKT, JKG nanti kita mencari lagi variansinya berapa ya. Kemudian nanti baru kita mendapat analisis dari variansi tersebut gitu ya. Kita akan membandingkan ya antara F hitung dengan F tabel gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya satu angkatan gitu ya, angkatan satu ataupun populasi yang pertama, populasi yang kedua, kemudian kita gabungkan gitu ya. Nah, bila rata-rata setiap angkatan itu jauh berbeda, maka variansi distribusi penggabungannya tentu saja juga akan berbeda ya, berbeda
apa namanya, maksudnya tidak seragam gitu ya, variansinya bisa saja fluktuasinya itu terlihat sekali gitu ya, ataupun bisa saja variansi antara satu dengan lainnya berbeda sekali gitu ya. Kalau misalnya rata-rata setiap angkatannya itu berbeda gitu ya. Kemudian hasil penggabungan semua angkatan itu jauh lebih besar ya variansinya ya dibandingkan dengan setiap angkatannya. Ini kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat kan ini ada ya ini ada yang pertama gitu ya. Dimana kalau kita lihat dia katakanlah di sini peaknya gitu ya. Peaknya ataupun di sini rata-ratanya gitu ya. Nah, ini angkatan yang kedua gitu ya. Kalau kita lihat rata-ratanya kan di sini gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, nah akan membentuk seperti ini ya ilustrasinya. Seperti itu. Maka dia variansinya tentu lebih besar ya dibandingkan dengan variansi masing-masing angkatan. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau misalnya kita punya populasi satu, kemudian ada rata-ratanya di mana, populasi dua, mu-nya di mana, populasi tiga dan seterusnya mu-nya di mana gitu ya. Nah, maka dengan kita membandingkan beberapa angkatan atau kelompok terkait itu dapat dilakukan dengan membandingkan masing-masing rataannya ya. Jadi populasi satu itu mu-nya berapa ya, populasi dua itu mu-nya berapa, mu tiga dan seterusnya ya. Nah, tujuan dari ANOVA ini sebenarnya apa? Menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya antara rata-rata beberapa kelompok populasi ya, satu atau lebih gitu ya, dua atau lebih gitu ya, melalui ukuran-ukuran penyebarannya ataupun melalui variansinya ya dari masing-masing kelompok populasi tersebut ya. Nah, eh, variansi hasil penggabungan semua angkatan data terdiri atas rata-rata variansi setiap angkatan dan variansi dari semua rata-rata angkatan. Nah, jadi kalau variansi gabungan itu ya kelompok tadi ya, jadi rata-rata variansi setiap angkatannya berapa gitu ya, dan dia variansi dari semua angkatan ya semua rata-rata angkatan itu berapa gitu ya. Nah, itu variansi hasil penggabungan. Nah, asumsi-asumsi dalam ANOVA itu ada beberapa asumsi. Karena kita itu bermain dengan data yang sebenarnya kita itu sendiri tidak apa namanya masih menganalisis gitu kan ya. Maksudnya kita tidak tidak tahu secara pasti gitu ya bentuk datanya ataupun seperti apa datanya ya. Maka ada beberapa analisis beberapa asumsi. Yang pertama adalah populasinya itu berdistribusi normal. Populasi yang kita punya ya, angkatan tadi ya, angkatan 1 2 3 4 dan seterusnya sampai dengan K ya itu kita asumsikan dia berdistribusi normal ya. Nah, kemudian variansi angkatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu dianggap sama ya, dianggap sama variansi setiap angkatannya gitu ya. Dan populasi-populasi itu tidak berhubungan satu dengan yang lainnya atau dia independen ya, bebas ya. Jadi tidak saling berkait. Jadi saling berkait seperti apa, Pak? Ya, saling berkait itu ilustrasinya ya, ilustrasinya di ITERA mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Ada populasi mahasiswa gitu yang cowok gitu ya. Ada populasi mahasiswi yang cewek gitu ya. Nah, terus ada orang yang menyatakan tidak memiliki jenis kelamin gitu ya. Saya ya kayak ada tuh ya mahasiswa ya yang viral dulu ya. Dia tidak memiliki jenis kelamin katanya karena jenis kelamin itu sama aja katanya. Nah, orang yang laknat ini gitu ya. Nah, ini dia dia akhirnya tidak bisa menentukan ya, tidak bisa berdiri pada satu populasi. Dia berdiri pada populasi laki-laki tapi dia merasa perempuan. Berdiri pada populasi perempuan tapi kayaknya gua laki-laki gitu kan. Nah, itu maksudnya dia itu saling bebas ya. Artinya kalau ada orang yang macam kayak gini itu kedua populasi itu tidak saling bebas ya atau saling ada hubungannya gitu ya, ada hubungannya, ada keterikatan, ada keterkaitannya antara kedua populasi. Nah, jadi ya udah jelas-jelas saja kamu laki-laki, nah, ikut sana populasi sana, kamu perempuan mahasiswi mahasiswi pak perempuan lewat sana ya, nggak ada yang bingung, nggak ada yang tengah-tengah gitu ya, nggak ada yang tengah-tengah gitu. Jadi harus mempunyai apa namanya mempunyai uh,
status yang jelas, gitu ya. Status yang jelas, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu maksudnya ya, ilustrasinya seperti itu ya. Atau ya seperti ilustrasi lainnya gitu ya, di mana misalnya ada satu populasi, dia itu bergantung pada populasi lainnya. Ya, di mana kalau populasi lainnya itu dia berubah, ya maka populasi ini juga berubah. Itu misalnya ya. Nah, itu kan saling saling bergantung gitu ya, atau saling terhubung. Maka ini tidak bisa. Sehingga dalam ANOVA ya, asumsi-asumsi ini salah satunya, dia saling bebas itu digunakan. Ya, kita mengasumsikan bahwasanya kalau misalnya kita mau menganalisis variansi antara angkatan satu atau kelompok satu, populasi satu, yakni yang mahasiswa, dengan populasi yang kedua atau angkatan kedua, yakni populasinya mahasiswi, ya, maka kita asumsikan bahwasanya kedua populasi ini berdistribusi normal. Kedua populasi ini memiliki variansi yang sama, dan kedua populasi ini tidak saling berhubungan satu sama lainnya, ya, atau saling bebas, gitu ya. Di mana perubahan pada populasi satu tidak akan mempengaruhi populasi dua, perubahan populasi dua tidak akan mempengaruhi populasi satu, ya. Oke. Nah, susunan data, ya. Jadi kalau misalnya kita ya mau menganalisis variansi yang menggunakan ANOVA ini, kita punya data nih, ya. Kemudian data itu nanti akan kita susun, ya. Populasi satu, populasi dua, populasi tiga, atau angkatan satu, angkatan dua atau tiga, atau data ke satu, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, ya. Apapun itu ya. Nah, kemudian di mana dinotasikan dengan Y, ya. Jadi dinotasikan dengan Y. Nah, kemudian kita untuk angkatan satu, ya, artinya kita mempunyai I-nya satu, gitu ya. I-nya itu I ke satu, gitu ya. Nah, kemudian J-nya itu, ya, J-nya itu adalah dia urutan dalam populasi atau angkatan ini. Kayak ini ya. Ini Y11, berarti I-nya I ke satu, J-nya ke satu. Ini Y12, I1, Y2, terus seterusnya sampai dengan I1N, gitu ya, atau I1 ya N1, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya disusun saja ya datanya seperti ini ya. Nah, kemudian ya setelah disusun datanya seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan ya itu adalah menjumlahkan ya. Yang pertama kalian menjumlahkan dulu berapa sih jumlah seluruh angkatan yang pertama ini. Kemudian jumlahkan lagi, berapa sih jumlah angkatan yang kedua? Berapa sih jumlah angkatan ketiga? Dan seterusnya sampai dengan angkatan yang terakhir, atau populasi yang terakhir, atau tahun yang terakhir. Ya, baru kemudian kalian jumlahkanlah, ya, dari penjumlahan tersebut. Ya, kenapa seperti ini, Pak? Ini akan mempermudah kalian ketika nanti kalian menganalisis variansi. Ya, akan mempermudah. Makanya kemarin itu saya kasih ya, saya kasih kan kemarin data, ya. Kemudian saya kasih tabel kosong kemarin itu, ya. Saya kasih tabel kosong. Nah, tabel kosong itu maksud saya biar kalian nggak perlu lagi pakai penggaris membuat tabel, ya. Udah saya siapin tabelnya, tinggal kalian menulis datanya saja, ya, atau bahkan kalian menulis jumlahnya, gitu ya, berapa. Sudah saya siapkan tabelnya, ya, dari ini kemarin, gitu ya, dari soal kemarin. Nah, tinggal dimasukkan datanya atau tinggal dihitung saja jumlahnya berapa ya. Tahun pertama berapa jumlah datanya, tahun kedua berapa, tahun ketiga dan seterusnya sampai dengan nanti setiap tahun itu dijumlahkan lagi, barulah kita memperoleh ini, ya. Nah, penjumlahan ini ya itu akan kita gunakan ketika kita melakukan analisis variansi. Pertama, setelah kita melakukan penyusunan data, ya, yang kita lakukan ketika akan melakukan analisis variansi adalah mencari A kecil, A besar, A kecil, B kecil, C kecil. Ya, nah di mana A kecil, B kecil, C kecil ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai ini tadi. Nih, penjumlahan ini tadi, ya. Nah, yang pertama, ya, untuk A kecil, ya. A kecil itu 1/n besar. N besar ini menandakan jumlah seluruh data. Ya, jumlah seluruh data. Perhatikan ya. N ini jumlah seluruh data. Artinya, ya, data dari angkatan pertama, kedua sampai dengan angkatan terakhir itu dijumlahkan berapa jumlah datanya. Bukan banyaknya data ya, sorry. Jumlah banyaknya data, ya, bukan jumlah datanya, banyaknya data. Ya, misalnya angkatan pertama ada 10 data, angkatan kedua ada 10 data, angkatan ketiga ada 10 data. Artinya N besarnya itu ada 30. Ya, gitu ya. Jadi 1/n besar
kemudian jumlah seluruh data dikuadratkan. Nah, ini jumlah seluruh data ini ya, yang terakhir ini ya. Jadi setelah kalian jumlahkan perangkatan, dijumlahkan lagi, maka ini hasilnya. Ya. Nah, jumlah seluruh data ini itu dikuadratkan. Ya, jadi 1/n dikali dengan jumlah seluruh data dikuadratkan. Inilah mencari A kecil. Ya. Nah, kemudian mencari B kecil. Cara mencari B kecil seperti apa, Pak? Nah, kalau cara mencari B kecil, itu seluruh datanya ini, yang satu-satuan ini, dikuadratkan dulu. Ya, dikuadratkan dulu. Berapa, gitu ya. Dikuadratkan dulu ya. Jadi, Y11 kuadrat, Y12 kuadrat, Y21 kuadrat, Y22 kuadrat, Y31 kuadrat, Y32 kuadrat, dan seterusnya. Jumlah seluruh datanya ya yang individu yang satuan itu dikuadratkan dulu ya. Nah, setelah dikuadratkan baru dijumlahkan. Inilah untuk B kecil. Ya. Nah, sementara C kecilnya ya itu adalah jumlah kuadrat dari masing-masing angkatan dibagi dengan jumlah angkatan baru dijumlahkan keseluruhannya lagi. Maksudnya seperti ini. Ya, ini nih. Ini ya dikuadratkan dulu ya, dikuadratkan dulu tuh ya, dibagi dengan jumlah angkatannya, jumlah data per angkatannya. Misalnya pada angkatan pertama ini ada 10 data, berarti ya jumlah di bawah ini itu dibagi dengan 10 ya, berapa hasilnya ya. Angkatan kedua ini dibagi dengan 10 juga, misalnya dia jumlah datanya 10 dibagi dengan 10. Angkatan ketiga ya, ini nanti dibagi dengan 10 dan seterusnya sampai dengan angkatan terakhir. Nah, setelah dikuadratkan dulu ya, dikuadratkan dibagi dengan jumlah angkatannya, ini dikuadratkan juga dibagikan dengan jumlah angkatannya. Nah, setelah dapat semua baru dijumlahkan secara keseluruhannya berapa ya, secara keseluruhannya berapa. Jadi ini dikuadratkan dulu ya, yang saya lingkari merah ini ya, yang saya lingkari merah ini dikuadratkan dulu, dibagi dengan jumlah data pada angkatan tersebut. Misalnya ini ada 12 data, maka ini dikuadratkan dibagi dengan 12. Ya, ini dikuadratkan dibagi dengan berapa nih angkatan 2? Misalnya ada 12 juga. Maka ini dikuadratkan dibagi dengan 12 dan seterusnya sampai dengan angkatan terakhir. Baru setelah kita peroleh nih hasil ini, ya, kita jumlahkan nilai ini atau hasil yang kita cari ini seluruhnya ya, semua angkatan ya, maka diperolehlah dapat yang C kecil. Dari C kecil ini baru kita bisa mencari JKT, JKP, JKG-nya berapa ya, tinggal ngikutin aja rumus ini ya. JKT B dikurang A, JKP C dikurang A, JKG B dikurang C, di mana tadi A kecil, B kecil, C kecilnya sudah kita peroleh dari hasil ini. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tiap pengamatan dapat ditulis dalam bentuk YIJ ya. Sama dengan mu I plus epsilon IJ ya. Nah, jadi di mana mu itu adalah rata-rata populasinya ya untuk perlakuan ke I gitu ya, atau untuk angkatan ke I. Kemudian epsilonnya itu adalah penyimpangan pengamatan ke J pada perlakuan ke I dari rataan perlakuan padanannya gitu ya. Nah, bisa ditulis seperti ini, tapi bingung ya. Mending kalau ada datanya langsung aja tulis berapa ya. Gitu ya. Nah, hipotesis yang diuji dalam analisis variansi itu apa? Jadi sebenarnya kita mau membuktikan ya atau menguji ya hipotesis ini. Yang pertama adalah hipotesis 0 ya, di mana rata-rata seluruh K ya atau seluruh angkatan tadi sampai K tadi populasi itu ya atau perlakuan itu adalah sama. Sementara H1-nya ya itu adalah paling sedikit terdapat dua populasi rata-rata yang tidak sama. Atau kalau dituliskan ke dalam bentuk notasi seperti di bawah itu ya. H0 ya itu adalah mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya sama dengan mu K. Sementara H1-nya itu adalah paling tidak ada satu mu yang tidak sama dengan mu lainnya. Atau ada satu angkatan yang memiliki atau ada satu populasi yang memiliki mu-nya rata-ratanya tidak sama dengan angkatan yang lainnya. Paling tidak seperti itu. Ada dua populasi yang tidak sama. Ya. Nah, ini yang mau kita buktikan. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Ya, itu tadi ya. Kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah kita. Ya, untuk mempermudah kita. Nah, ini ada jumlah kuadrat ya.
JKP tadi udah kita dapat ya. JKP kita cari tadi. Nah, di sini tadi ya. Tuh, JKP, JKT, JKG sudah kita cari ya. JKG, JKT ini sudah kita cari ya. Kemudian kita mencari derajat kebebasannya atau degree of freedom. Untuk JKP, derajat kebebasannya itu K dikurang 1 atau jumlah angkatan ya dikurang dengan 1. Kalau ini N dikurang K atau seluruh jumlah banyaknya data, seluruh data gitu ya, dikurang dengan K-nya ya atau angkatannya tadi atau populasinya. Sementara JKT itu adalah N kurang 1 ya. Nah, seterusnya kita mencari rata-rata kuadratnya berapa? Rata-rata kuadratnya ya untuk RKP-nya rata-rata kuadrat apa namanya? Antara angkatannya ya itu adalah JKP per K-1 ya atau derajat kebebasannya ya JKP dibagi dengan derajat kebebasannya. Kalau RKG rata-rata kuadrat dalam angkatannya ya itu adalah JKG-nya dibagi dengan derajat kebebasannya. Maka nanti kita dapat RKP dan RKG. Nah, setelah dapat RKP dan RKG baru kita bisa mencari F hitung. F hitung adalah RKP dibagi dengan RKG. Ya, barulah nanti kita dapat F hitung. Nah, F hitung inilah nanti kita untuk membandingkan dengan F tabel. Ya, untuk kita membandingkan dengan F tabel. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau misalnya H0-nya itu diterima ya atau H0-nya itu benar ya, itu didapatkan ketika F hitung ya, F hitung ini tadi ya, berdistribusi F dengan derajat kebebasan K-1 sama dengan dan N-K itu lebih besar daripada F tabelnya. Ya, sorry, F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya. Ya, jadi ketika dia F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, maka H0-nya diterima. Ya, ketika dia F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, maka H0-nya ditolak. Ya. Nah, ini berikut contohnya, ya, contoh kasusnya. Ya, kita yang menggunakan 4 tahun, ya, 4 tahun data curah hujan, ya. Jadi katakanlah saya mempunyai data dari 2001 sampai 2004 ya selama dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu udah kita bisa lihat kan jumlah data ya jumlah banyaknya data per angkatan itu ada 12 ya. Angkatan pertama yang tahun 2021 ada 12 ya, 12 bulan kan. Angkatan 2002 begitu juga, angkatan 2003 begitu dan 2004. Artinya setiap angkatan itu memiliki jumlah datanya yakni banyak datanya yakni 12 ya. Nah, jumlah N besarnya atau jumlah banyaknya data keseluruhan, itu ada ya tinggal 12 kali 4 itu 48. Nah, di sini udah bisa kita lihat kan. Nah, seperti itu ya. Asumsikan bahwa data ini berasal dari populasi berdistribusi normal, ya ini asumsi yang kita gunakan tadi ya. Kemudian ujilah hipotesis menyatakan bahwa data curah hujan setiap tahun di daerah tersebut tidak berbeda. Nah, perhatikan, rata-rata curah hujan setiap tahun di daerah tersebut tidak berbeda. Artinya H0-nya ya itu mu1 ya, mu2 dan seterusnya sampai dengan mu berapapun itu ya, itu adalah sama. Ya, sementara H1-nya ya itu adalah paling tidak ada 1 tahun gitu bahasanya. Kalau dari data ini ya, paling tidak ada 2 tahun yang dia tidak sama. Ya, entah itu tahun 2001 dengan 2009 misalnya dan seterusnya ya. Nah, itulah yang kita mau kita uji hipotesisnya. Gunakan taraf signifikansi ya 5% ya. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kita akan menggunakan menggunakan ANOVA untuk menganalisis ini. Nah, caranya ya tadi seperti saya bilang, susun aja datanya ya. Susun saja datanya ya. Setelah susun datanya, kalian jumlahkan per angkatannya, per populasinya. Ya, ini untuk 2021, 2001, 2002, 2003, 2004 berapa. Ya, setelah itu baru kalian jumlahkan data secara keseluruhannya ya. Yang ini ya, 2000-an ini ya, ini dijumlahkan, maka diperolehlah hasilnya di bawah ini. Nah, ini yang pertama tadi ya, yang A besar tadi ya.
sorry, A kecil tadi ya, yang sigma 2 kali tadi, Y IJ tadi, ya. Nah, itu ya. Kemudian kita mencari yang B, ya. Mencari yang B. Cara mencari yang B tadi kan sigma, ya. Sigma 2 kali tadi, kemudian YIJ dikuadratkan. Artinya data-data ini kita kuadratkan dulu, ya. Kita kuadratkan. Ya, data yang pertama itu kita kuadratkan, ini jumlah, ini hasilnya. Data yang kedua itu kuadratkan ini, dan seterusnya. Ya, setelah kita jumlahkan data, tidak kita kuadratkan datanya, baru kita jumlahkan masing-masing perangkatannya. Ya, setelah dijumlahkan masing-masing perangkatannya, kita jumlahkan secara keseluruhannya, maka diperolehlah nilai ini. Nah, inilah yang B kecil tadi. Ya, sementara C kecil tadi apa? C kecil tadi adalah ya hasil dari apa namanya Y, jumlah Y ini, yang ini ya, itu dikuadratkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, ini ada 12 kan? Ada 12. Nah, berarti apa namanya? Ini 2666 ini dibagi dengan 12 berapa hasilnya? Ya, kemudian 2434 ini dibagi dengan 12 berapa hasilnya, dan seterusnya. Hasil tersebut kemudian kita jumlahkan, itulah yang menjadi C kecil. Ya. Nah, ini ya. Tuh. Ya. Ini sudah terlihat ya. Nah, jadi ini yang A kecil tadi ya, jumlah keseluruhan ini ya, mana yang 10.000 ini ya, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data secara keseluruhan. Ada 48 kan tadi, maka diperoleh ini. Begitupun dengan yang B, yang ini tadi sudah saya jelaskan, yang C juga begitu juga ya, sudah saya jelaskan, maka diperoleh hasilnya ini. Barulah kita mencari JKP, JKT, JKG tadi ya. JKT adalah B dikurang A, JKP C dikurang A, JKG itu adalah B dikurang C. Maka diperoleh hasil-hasil ini. Baru kita masukkan ke tabel. Ya, barulah kita masukkan ke tabel. Nah, kemudian dari tabel ini kita memperoleh jumlah kuadratnya ya, baik JKP, JKG, JKT, JKG-nya gitu ya. Kemudian kita memperoleh derajat kebebasannya, yakni K-1, N-K, N-1 gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa memperoleh nih ya, JKP dibagi dengan derajat kebebasannya, JKG dibagi dengan derajat kebebasannya, maka akan menghasilkan ini. Ya, setelah itu baru kita mencari F hitung ya, F hitung dengan cara tadi apa, RKP dibagi dengan RKG-nya ya, atau 1845 sekian ini dibagi dengan 24.989, sekian ini, maka diperolehlah F hitungnya adalah 0,074 ya. Baru kita mencari F tabelnya ya. F tabelnya dengan memperhatikan apa tadi, taraf signifikansinya berapa, 5% atau 0,5 ya. Kemudian K-1-nya, derajat kebebasan K-1-nya ada 3. Kemudian N-K-nya 44. Nah, tinggal mencari di tabel ya. Di tabel F, untuk dia taraf signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasannya 3 dan 44, itu berapa nilai F tabelnya? Maka diperolehlah nilai F tabelnya yakni 2,8 sekian. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ternyata di sini F tabel itu lebih besar daripada F hitung. Seharusnya H0-nya tidak ditolak atau H0-nya diterima. Kenapa? Karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Maka H0 tidak ditolak atau diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikansi antara rata-rata curah hujan dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Atau dapat kita katakan mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4. Gitu ya. Nah, oke, kemudian perhatikan bahwa ya kalau kita naikkan taraf signifikansinya, turunkan misalnya menjadi 1% ya, turunkan menjadi 1%, maka dia 4,26 ya, masih ya, berarti masih F hitungnya lebih kecil ya. Kemudian kalau misalnya kita naikkan lagi taraf signifikansinya 10%, oh ternyata masih juga gitu ya, masih dia F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa di lokasi tersebut tidak ada yang perbedaan signifikan atau mu1, mu2, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 di taraf signifikansi 1% sampai dengan 10% ya. Nah, nanti kalian coba lagi misalnya dinaikkan lagi. Nah, coba dinaikkan misalnya
25%. Apakah dia masih sama? Ya kalau misalnya masih sama, ya di mana F hitung lebih kecil daripada F tabel, ya berarti kita bisa simpulkan ya bahwasanya tidak ada perbedaan signifikansi ketika taraf signifikansinya itu 1% sampai dengan 25% misalnya seperti itu ya. Nah, nanti bisa dicek sendiri ya. Tapi yang pasti ketika kalian mengerjakan ANOVA, paling tidak sampai sini kalian sudah benar. Enggak nyampe situ. Nyampe sini ya. Sampai kesimpulan ya. Jadi jangan cuma sampai di sini doang ya. Jadi sampai kesimpulan ya. Sampai kesimpulan kalian menyimpulkan bahwasanya H0-nya itu diterima atau tidak ditolak ya, atau H0-nya itu ditolak. Nah, jadi disimpulkan seperti apa. Kalau misalnya kasusnya tadi H0-nya ditolak, ya, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan ya paling tidak 2 tahun gitu ya, antara 1 tahun dengan tahun lainnya ya pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Apakah itu 2001 dengan 2002, apakah 2002 dengan 2004? Nah, itu tidak tahu, tapi hipotesisnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, ya, saya harap memang seperti itu ya. Saya harap sudah cukup jelas. Nanti kalau memang masih mau kita bahas lagi pertemuan selanjutnya, bahas itu lagi gitu ya. Bahas itu lagi. Mungkin nanti akan saya kasih sedikit contoh data lain gitu ya, data lain di mana datanya lebih banyak gitu ya, atau jumlah banyaknya datanya itu lebih besar gitu ya, tidak hanya 48, tadi kan cuma 48 ya, mungkin 120 data gitu ya, atau 10 tahun curah hujan gitu ya, 10 tahun curah hujan bisa aja seperti itu. Nah, jadi seperti yang pasti seperti itu ya. Sebenarnya ketika kalian sudah memahami step-stepnya, ini gampang sebenarnya ya. Yang sebenarnya yang sulit ya, yang agak sulit itu ketika kita mengkuadratkan dan mencari total itu tadi, mencari A kecil, B kecil, C kecil ya. Sulitnya apa? Sulitnya itu adalah fokus kita gitu ya, atau ketelitian kita, karena kita salah angka aja kalau dikuadratkan nanti bisa beda hasilnya gitu ya. Salah angka misalnya yang tadinya seharusnya 2, kita salah ngetik gitu ya, karena 2 deketan sama 3 di ini kita di kalkulator, maka nanti ganti 3, nanti itu beda hasilnya ya. Beda hasilnya. Sebenarnya kesulitannya di situ. Tapi kalau situ udah lewat ya, di bagian penyusunan datanya itu udah lewat, ya udah tinggal ngikutin urutan aja. Nyari A kecil, B kecil, C kecil kan dapat gitu ya. Nyusun di tabelnya itu aja sebenarnya yang susah itu ya. Nyusun waktu awal itu aja, nyusun datanya itu ya. Mengkuadratkan, kemudian menjumlahkan. Kalau udah ada nih, kuadrat udah ada, total seluruh data udah ada, total kuadrat data udah ada, total perangkatan total total yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah angkatan, kemudian totalkan seluruhnya ada, udah. Tinggal nyari A, nyari B, nyari C-nya berapa. Udahnya nyari JKP, JKT, JKG. Baru buat tabelnya, tabel ANOVA-nya ya. JKT-nya dimasukin, JKP-nya dimasukin, JKG-nya dimasukin, derajat kebebasannya tinggal nyari. Yang untuk JKP-nya itu adalah K-1 ya, yang untuk JKG-nya itu adalah N-K, yang untuk JKT-nya itu adalah N-1. Udah, tinggal bagi tuh untuk mencari untuk mencari RKG ya, RKP RKG-nya tinggal bagi aja. RKP-nya itu adalah JKP dibagi dengan derajat kebebasannya. RKG itu adalah JKG dibagi dengan derajat kebebasannya. Udah dapat RKP RKG, tinggal dibagi. RKP dibagi dengan RKG. Itulah F hitung. Ya, baru sekarang tinggal mencari F tabel. Tinggal lihat aja F tabel untuk taraf signifikansi berapa? 5% kah, 1% kah, 10% kah, 25% kah ya. Tinggal lihat, oh misalnya untuk 5%. Tinggal cari untuk taraf signifikansi 5% atau 0,05. Nah, terus kita udah dapat derajat kebebasannya. Yang derajat kebebasan pertama itu berapa? Ya, yakni K-1. Derajat kebebasan yang keduanya berapa? N-K-nya berapa? Ya udah tinggal lihat di tabel, tinggal cari tuh ya urutannya, dirunutin aja. Dapat. Bandingin ya. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, H0-nya diterima atau gagal untuk menolak H0. Tapi kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Ya. Nah, gitu ya. Jadi
seperti itu. Nanti kalau memang ini kita pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi sampai kalian benar-benar muak gitu ya dengan ANOVA gitu ya. Ketika kalian sudah muak dengan ANOVA artinya itu sudah kalian sudah di luar kepala gitu ya, sudah paham lah ya. Ketika kalian dikasihkan soal ya, apalagi soalnya hanya satu gitu ya, sudah bisa menyelesaikannya. Oke, kalau begitu ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ya, hati-hati buat yang masih di jalan ataupun ada yang masih terjebak macet untuk kembali ke Lampung gitu ya. Hati-hati di jalan. Ya, kemudian bagi yang sudah sampai di Lampung, selamat beristirahat. Gitu ya. Bagi yang tidak kemana-mana kemarin, ya selamat beristirahat juga. Ya. Oke, kenapa Najwan? Pak, izin nanya Pak, PowerPoint-nya dikirim ke GCR kan ya Pak? Kayaknya tahun kemarin sudah saya kirim malah. Wah, kamu gak download berarti kamu ya. Wah, ya nantilah saya kirim lagi ya. Di tahun kemarin itu sudah saya kasih, sudah saya berikan ya materi-materinya sebelum UTS, sebelum UAS ya. Seharusnya kalau kalian download, nyimpan, itu masih tersimpan di laptop kalian. Tapi kalau memang kemarin ya saya masih positive thinking lah, nggak sempat download gitu lah ya. Nah, berarti nanti saya berikan lagi ketika mau mau UAS ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.